Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Setiap jam 5 pagi kita ketemu. Terima kasih Bapak Ibu yang setia dalam channel YouTube Suheri Gultom. Dukunglah dalam doa supaya ini jadi berkat bagi banyak orang. Bagikanlah link ini kepada banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa hidup kami dalam Menara Doa Pagi ini. Tuhan memberkati semua kami yang menyaksikannya. Tuhan memberkati kami juga yang melakukan Menara Doa Pagi ini. Biar ini jadi berkat bagi banyak orang. Menguatkan, memulihkan pernikahan, menyembuhkan yang sakit, menolong yang lemah. Dalam Tuhan Yesus kami mulai Menara Doa Pagi. Amin. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Sekali lagi dari awal dengan iman katakan seperti rusa rindukan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ini kerinduan hati kami. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. kami panggil nama-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus,
segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. sebab bersamamu kami kuat ya Tuhan. Amin. Bersamamu kami menang dan tidak ada yang bisa memisahkan kami daripada kasih-Mu ya Amin. Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Tak Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. dengan iman kami katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia.
Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala berkat-Mu. Engkau Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama-Mu. Diberkatilah mereka yang berharap pada-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang membela orang-orang benar. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bersama-Mu Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. dengan apapun juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat kasih-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab iman kami memandang kepada Amin kemuliaan-Mu ya Tuhan Tuhan. Yesus. Sekalipun kondisi kami sedang tidak baik-baik ya Tuhan, namun kami percaya rancangan-Mu selalu Yes, indah bagi amin. setiap kami. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan. Dan tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik.
walau ku tak dapat melihat sebuah rencana-Mu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Ini pernyataan iman kami. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat sebuah rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Walau ku tak dapat berharap atas rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Dan dengan sukacita hari ini kita diberkati firman Tuhan dengan tema tetap mencintai walaupun terluka. Itu tema kita hari ini. Jadi saudara, saya tahu dalam pernikahan, dalam keluarga pasti ada luka yang terjadi. Mari kita sama belajar mengenali luka dalam relasi. Sangat penting mengenali luka dalam relasi. Setiap orang membawa luka dari masa lalu. Jika tak diselesaikan akan muncul dalam relasi. Saudara, setiap kita pasti pernah yang namanya terluka. Setiap kita pernah yang namanya tersakitin. Dan luka itu terjadi sejak kita masa kecil kita. Inner child, luka. Makanya lihat ada anak yang pendiam. Anak pendiam, anak yang pemalu, tidak berani ngomong. Diam, sembunyi di kamarnya. Kalau tamu datang dia gak berani berjumpa.
Gak berani ketemu orang, bawaannya diem begini, tertunduk, gak berani, kurang speak up, kurang berani ngomong. Sebaliknya ada anak yang kalau diganggu dia marah, suaranya berteriak, ngamuk. Kalau gamenya diambil, handphonenya diambil, ngamuk, marah, ngamuk-ngamuk sekali. Dan kemudian dia melempar barang, ini juga adalah orang yang terluka. Lihat, banyak orang menyelesaikan masalah tidak bisa dengan baik-baik. Banyak orang sekarang ini menyelesaikan masalah mendam. Mendam itu adalah luka dalam hati. Ada orang menyelesaikan masalah menyerang, marah, fight, bentak, maki, mukul, lempar barang. Itu orang terluka. Orang yang sudah sembuh dari lukanya, orang itu mampu menyampaikan isi hatinya dengan baik. Mampu menyampaikan isi hatinya kepada orang lain dengan cara baik. Mampu menegur orang dengan cara baik. Lihat berapa banyak atasan-atasan menegur bawahannya dengan kasar. Berapa banyak suami kasar kepada istri. Sebaliknya berapa banyak istri yang kasar kepada suami. Dan lebih parah, ada anak-anak yang menjadi kasar sama orang tuanya sendiri. Enggak sopan, marah, bentak, maki. Bahkan ada anak yang mukul orang tuanya. Saudara, itu adalah manifestasi luka. Jadi apa yang keluar dari mulut, keluar dari hatinya. Nah, hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan. Supaya setiap kita yang terluka mau disembuhkan oleh Tuhan. Mengelola luka, mengelola batin yang terluka itu ada ilmunya. Ada caranya. Banyak orang gak mengerti mengelola batin yang terluka. Sehingga apa? Terluka, kepahitan, memendam. Dan akibatnya dia menjadi orang yang selalu bertengkar. Sementara Alkitab berkata Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, segala kepahitan, buang. Jadi saudara, pahit atau luka, sakit hati, kecewa yang dalam hatimu, Alkitab bilang buang. Jangan tinggal kepahitan dalam hatimu. Kalau saudara tinggal kepahitan dalam hatimu, maka engkau bisa mengalami yang namanya psikosomatik. Sakit tubuhmu, sakit fisikmu, karena jiwamu yang sakit. Saya berdoa buang kepahitan. Tulis dalam kolom, saya buang kepahitan. Saya buang kepahitan. Tulis dalam kolom, saya mau disembuhkan dari luka masa lalu saya. Tulis dalam kolom juga kalimat berikutnya, saya mau disembuhkan dari luka masa lalu saya. Saudara, untuk menyembuhkan luka di luar, kita kasih betadin. Kadang kita kasih bubuk antibiotik, salep, kasih obat makan lagi supaya lukanya cepat kering. Luka dalam hati, kita gak bisa kasih obat makan. Luka dalam hati itu adalah saudara dengan Tuhan. Bagaimana engkau mengelola lukamu, bagaimana engkau menceritakan sakitmu kepada Tuhan. Bagaimana engkau mengikhlaskan pengampunan, mau mengampuni yang menyakitimu. Itulah jalan kesembuhan. Ceritakan lukamu kepada Tuhan, menjeritlah kepada Tuhan, menangislah kepada Tuhan. Dalam ilmu konseling, kami diajari kalau ada orang terluka dengan orang yang sudah mati. Katakanlah ayahnya pernah mengurung dia di kamar mandi. Masa kecilnya, katakan kelas 5 SD, sehingga dia gelap, sehingga takut kegelapan, dikurung, nangis, sampai nangisnya begitu menyedihkan. Ketakutan, trauma, gemetar. Dan dia terbawa-bawa pikiran alam bawah sadarnya, takut gelap, takut kesendirian, takut dengan bentakan, takut dengan suara orang tinggi-tinggi. Karena orang tuanya, bapaknya marah terus. Asal salah pukul, kurung di kamar mandi, dimaki, dibandingkan, ditolak, disakitin. Dia terluka. Sementara dia sudah anak gadis, papanya sudah meninggal. Maka apa yang kami lakukan? Kami kasih kursi kosong di depannya. Dan kami akan bilang, anggap di kursi itu duduk bapakmu.
Bapak walaupun sudah meninggal, anggap dia ada di situ. Apa yang akan kau ceritkan kepada bapakmu? Perlakuan apa? Ada lo juga anak yang dibully. Ada yang dilakukan penyimpangan seksual. Ada anak jadi korban. Banyak cerita seperti itu. Disakitin, dipukul, dibandingkan, diusir, gak diakui anak. Banyak. Maka kami akan memberikan dia kesempatan, andai bapakmu ada di situ, apa yang harus kau lakukan? Maka saya akan menyampaikan isi hatiku. Sampaikanlah. Kami akan kasih dia menyampaikan isi hatinya. Dia berteriak, dia marah ke bapaknya. Dia mungkin sampaikan rasa kecewanya dengan berteriak. Apapun yang disimpannya selama ini, dia keluarkan. Itu proses penyembuhan luka. Karena dia sudah memendam dari masa SD-nya, kecilnya, sampai remaja, sampai dia anak gadis. Bahkan ada orang memendam sampai dia menikah. Akhirnya ketika dia menikah, lukanya tidak sembuh karena dipendam. Luka yang dipendam makin lama makin luka, makin besar, makin menganga lukanya. Dan luka itu akan melukai suaminya. Dan lukanya akan melukai anak-anaknya. Dan lukanya akan melukai sekelilingnya. Saudara, maka lihat, kalau saudara pernah nonton film, ada orang berteriak di tepi pantai. Berteriak karena perlakuan kasar daripada cowoknya yang memutuskan dia. Dan dia tersakitin sekian lama. Dan dia akibatnya mungkin jadi tidak menikah, sementara cowoknya dulu jadi menikah dengan orang lain. Dan dia berteriak di laut. Itu gak apa-apa. Itu adalah proses penyembuhan. Memendam luka, memendam sakit hati, itu adalah proses penyakit. Itulah kesakitan jiwa. Makanya jangan biarkan dirimu memendam. Minimal ceritalah kepada ayahmu, kepada ibumu, kepada pasanganmu. Kalau anakmu dewasa, boleh cerita kepada anakmu dewasa. Tidak baik menceritakan luka seorang ibu kepada anak-anaknya yang masih SD, SMP, SMA. Nggak baik. Apalagi kalau bapaknya berselingkuh, si mama menceritakan ke anak SD kelas 5, kelas 6, SMP kelas 1. Belum mampu beban mental mereka. Jiwa mereka belum kuat untuk menanggung itu. Terlalu banyak egois-egois ibu-ibu menceritakan perselingkuhan suaminya kepada anak-anaknya. Melibatkan anak-anaknya ke masalah dia. Sementara anak-anaknya gak mengerti apa itu selingkuh. Gak mengerti apa yang namanya itu masalah mereka yang sesungguhnya. Tapi kadang saya paham, kadang-kadang kita orang tua gak sabar, gak tahan, sehingga dituangkan kepada anak-anak. Semestinya tidak demikian. Kecuali kalau anak sudah cukup dewasa, cukup matang, mampu tempat curhat, dan saling mendoakan. Saudara, saya mengajak setiap saudara, lepaskan pengampunan. Dalam Efesus 4 ayat 31. Di dalam Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka, ya Bapa, kata Yesus, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara, doa Yesus di kayu salib kepada orang-orang yang menyalibkan dia. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada kalanya juga kita begitu. Mengampuni orang yang gak mengerti apa yang diperbuatnya itu sudah menyakiti kita. Saudara, ampunilah musuhmu. Ampunilah orang yang menyakitimu. Kalau kita baca Matius 6 ayat 9 sampai kepada ayat yang ke-13. Ini adalah doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami. Ada kata ampunilah kami. Akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni. Diulangi lagi. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Diulang-ulangi kata mengampuni. Diulang-ulangi kata mengampuni. Kalau kita baca lagi dan sampai kepada ayat yang di bawahnya.
Diulang-ulangi itu kata mengampuni, ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni, diulangi lagi, mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni. Diulangi lagi, ada 6 kali kata mengampuni sampai ayat yang ke-15. Saudara, sampai ayat yang ke-15 dikatakan mengampuni. Itu artinya apa? Sesuatu yang sangat penting kita lakukan. Di Alkitab katakan mengampuni itu adalah 70 kali 7 kali. Kalau kita maksudkan artinya mengampuni tanpa batas. Ampunilah terus. Tidak boleh kita berkata, ku ampuni kau 3 kali. Sekali kau oke lah, 2 kali oke, 3 kali oke. Berikutnya tidak. Tuhan mau kita mengampuni unlimited. Coba ingat berapa banyak pengampunan yang Tuhan beri kepada kita. Terlalu banyak pengampunan yang kita terima. Kalau kita pun yang banyak berdosa, diampuni Tuhan. Mari kita melepaskan pengampunan. Mungkin ibu dan bapak berkata, aku tidak kuat, saya maklum. Apalagi kalau pasanganmu lari dengan perempuan lain, atau istrimu lari dengan suami orang lain. Saudara, mengampuni dalam proses ini tidak mudah. Mungkin kalau sepeda motor dicuri orang, masih gampang kita mengampuninya walaupun berat ya. Tapi dibandingkan suami dicuri, itu pasti lebih sakit. Wah, ini sepeda motorku dicuri, pasti kita juga nangis atau sedih, marah. Apalagi suami yang dicuri, pasti lebih berat lukanya. Ada kalanya luka itu butuh waktu untuk bisa mengampuni. Jadi saya sebagai pendeta tidak langsung serta-merta kau harus mengampuni, kalau tidak kau tidak diampuni. Tidak. Saya biasanya menuntun dia hari demi hari, minggu, sampai dia mampu melepaskan pengampunan. Ada orang yang mengampuni pasangannya bisa 1 tahun, ada 6 bulan, ada hanya berapa minggu. Itu tergantung situasi, tergantung apa yang dilakukan dan bagaimana luka yang diterima dia. Ibarat paku, kalau kita pakukan ke broti, ke papan atau ke kayu, kalau sekali paku 2 kali mungkin gampang kita tarik. Tapi kalau dipaku terus sampai nancap, lukanya akan dalam dan menariknya pun akan sulit. Demikian juga luka yang di hati kita. Saya mengajak setiap saudara, mulai sekarang, mari kita jangan simpan kepahitan. Jangan simpan kepahitan. Kepahitan adalah akar dosa yang bisa menghancurkan relasi dan iman. Jadi kalau saudara pahit, relasimu dengan Tuhan pasti terganggu. Relasimu dengan sesama pasti terganggu. Jangan simpan kepahitan. Jangan tinggal dalam kepahitan. Karena kalau saudara tinggal dalam kepahitan, maka hubunganmu dengan Tuhan akan bermasalah, terhalang, dan hubunganmu dengan sesama pun akan bermasalah. Jangan tinggal dalam kepahitan. Buanglah kepahitan, buanglah geram. Penyebab umum kenapa orang bisa kepahitan, dikhianati. Karena orang itu mengkhianati, karena suaminya mengkhianati istri, itu sangat sakit. Maka saya selalu sampaikan kepada banyak jemaat muda-mudi, cari yang setia, cari yang takut akan Tuhan, cari yang tidak mau mengkhianatimu, cari yang menyayangimu. Karena kalau engkau sudah dikhianati dalam pernikahan, maka engkau sangat sakit sekali. Pasangan yang mengkhianati sangat sakit. Pasangan yang selingkuh sangat sakit dirasakan oleh pasangannya yang setia. Kenapa orang kepahitan? Karena ditolak. Karena ada kekerasan, KDRT, dipukul, ditampar, disakitin. Saya rindu pada hari ini, Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini, tidak kebetulan. Tuhan tahu ceritamu sangat pahit, sangat sakit, sangat terluka, sangat kecewa. Tapi ingatlah kasih Kristus yang sempurna itu mengampuni kita yang banyak dosanya. Kalau saya begini, dosaku yang banyak aja diampuni Tuhan. Masa sih aku gak mengampuni istriku yang sekali-sekali salah? Masa sih aku gak mengampuni sesamaku yang sekali-sekali salah? Sementara dosaku yang banyak aja pun sudah diampuni Tuhan. Dan ciri orang yang sudah menerima pengampunan Tuhan, biasanya dia bisa mengampuni orang lain. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan tayangan ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat tayangan Menara Doa pagi ini. Kami diingatkan agar kami melepaskan pengampunan.
Kami diingatkan agar kami membuang kepahitan, membuang pertikaian, membuang kegeraman. Kami diingatkan bagaimana kami semestinya dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus melepaskan pengampunan kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami, keluarga mertua kami, teman gereja, teman kerja, tetangga kami, siapapun yang menyakiti kami lepaskan pengampunan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah mereka yang mungkin ada sakit penyakit, Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka, urapilah obat-obat mereka. Mereka yang mengalami kesusahan dalam keuangan, usaha, dalam bisnis, Tuhan tolong ekonomi mereka. Berilah mereka hikmat, kekuatan, ketabahan, ketekunan, keuletan dalam menjalankan usaha dan pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berjuang untuk mendapatkan keturunan, mendapat jodoh, untuk menjual tanah atau menjual rumah mereka untuk kebutuhan hidup mereka. Tolonglah mereka Tuhan, mampukan, dalam Tuhan Yesus ada jawaban. Mereka juga yang dalam keadaan anak-anaknya ujian kedinasan atau ujian apapun, Tuhan tolong anak-anak mereka. Kami serahkan semua jemaat, keluarga yang ada yang di YouTube, keluargaku yang di YouTube, biarlah Tuhan berkati berlimpah-limpah lewat tayangan ini. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita yang percaya. Katakan amin. Amin. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Kalau saudara terberkati dengan tayangan ini, bagilah link ini kepada banyak orang. Dengan demikian, saudara sudah terlibat dalam pembagian firman Allah. Dan bagi saudara yang rindu mendapat renungan harian dan konseling, walaupun sangat padat waktu saya, chat dulu di 0811 63 7347. Saudara yang terberkati dan ingin menabur, ada di nomor rekening di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kesetiaan saudara, keluarga-keluargaku yang di YouTube. Sarangeo.